Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua di rumah? Semoga di usia yang indah ini, Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan hati yang tenang dan keluarga yang penuh kasih sayang. Saya, Dr. Aisyah Rahma, selama 15 tahun mendampingi para bapak dan ibu lansia di berbagai daerah, sering sekali mendengar keluh kesah yang sebenarnya sangat wajar, tapi sering disimpan sendiri karena malu. Terutama untuk bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60 tahun, mungkin pernah terlintas di hati. Dulu saya gagah di hadapan istri, tapi sekarang rasanya sudah tidak seperti dulu. Bapak tidak sendiri. Banyak suami merasa vitalitasnya menurun, merasa tidak lagi mampu membahagiakan istri. Akhirnya, diam-diam membeli obat kuat di pinggir jalan, berharap kepercayaan diri kembali. Padahal, jalan pintas ini seringkali justru membahayakan jantung dan ginjal Bapak. Hari ini insya Allah, saya akan ajak Bapak Ibu belajar bersama bagaimana satu rempah sederhana di dapur bisa menjadi jalan ikhtiar yang lebih aman, halal, dan menenteramkan rumah tangga. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Yuk siapkan hati dan secangkir teh hangat. Kita mulai pelajaran penting hari ini. Semoga bermanfaat sampai usia panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, di ruang praktik saya, pertanyaan tentang keperkasaan pria lansia seringkali hanya diucapkan dengan suara pelan, kadang malah hanya melalui tulisan kecil di kertas resep. Karena apa? Karena banyak bapak merasa ini adalah aib yang memalukan untuk dibicarakan. Padahal, sungguh saya ingin menegaskan, di sini menurunnya vitalitas di usia 60 tahun ke atas adalah hal yang sangat wajar. Bapak sudah berpuluh-puluh tahun bekerja keras menafkahi keluarga, badan pun ikut menua pembuluh darah, menua hormon pria pun perlahan menurun. Sayangnya, karena rasa malu, banyak yang memilih diam atau mencari jalan pintas dengan membeli pil-pil kuat yang dijual bebas di pinggir jalan atau secara online. Obat kuat kimia ini memang sering menjanjikan hasil instan sekali minum tubuh terasa, bertenaga kejantanan, seolah pulih kembali. Tapi, di balik efek cepat itu tersimpan bahaya besar. Jantung lansia dipaksa bekerja keras, tiba-tiba pembuluh darah yang rapuh bisa pecah tanpa peringatan. Tidak sedikit pasien saya datang dengan keluhan sesak napas pusing hebat, bahkan ada yang harus dirawat karena komplikasi setelah minum obat kuat sembarangan. Hari ini, saya ingin Bapak pahami keperkasaan sejati tidak lahir dari pil kimia, tapi dari pembuluh darah yang sehat, sirkulasi darah yang lancar, dan cara merawat diri yang sabar dan tepat. Insya Allah, di bagian berikutnya saya akan jelaskan penyebab utamanya agar Bapak benar-benar paham sebelum kita bicara solusi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah, mari kita pahami pelan-pelan kenapa vitalitas pria bisa menurun drastis di usia lanjut. Jawabannya sederhana, karena sirkulasi darah di tubuh Bapak tidak lagi lancar seperti dulu. Coba bayangkan, pembuluh darah kita itu seperti selang air di kebun. Waktu muda, selang masih baru lentur bersih, air bisa mengalir deras kemana saja tanpa hambatan. Begitu juga, darah kita mengalir membawa oksigen, hormon, dan energi ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital pria. Tapi, seiring bertambahnya usia, apalagi kalau pola makan tidak sehat, merokok, jarang bergerak, maka dinding pembuluh darah jadi kaku. Di dalamnya muncul penumpukan plak kolesterol, kotoran, sisa lemak. Inilah yang dalam istilah medis disebut arteriosklerosis.
Kalau selang kebun kita mulai berlumut aliran airnya mampet, maka air tidak akan sampai ke ujung selang dengan deras. Begitu juga darah kita, kalau pembuluhnya kaku dan tersumbat, maka darah sulit mengalir deras ke area yang paling butuh suplai. Sayangnya, fungsi ereksi pria itu sangat bergantung pada aliran darah. Kalau aliran darah lemah, maka waduknya tidak bisa terisi penuh dengan cepat. Inilah akar masalah vitalitas yang jarang dijelaskan dengan jujur kepada Bapak Ibu. Pil kimia memang membuat jantung Bapak memompa lebih keras secara paksa. Tapi, bayangkan selang tua yang sudah berkarat dipaksa dialiri air bertekanan tinggi bisa pecah kapan saja. Disinilah bahayanya. Karena itu, kuncinya bukan memaksa dengan pompa, tapi merawat selang agar bersih lentur kuat kembali. Dan insya Allah, Allah sudah titipkan solusinya di dapur kita, jahe merah. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana jahe merah bekerja. Bapak dan Ibu boleh jadi banyak yang berpikir, ini urusan pribadi tidak penting. Padahal saya sering melihat sendiri di ruang praktik saat vitalitas pria meredup rumah tangga pun ikut merenggang perlahan. Suami yang dulunya hangat bercanda penuh, percaya diri tiba-tiba berubah jadi pendiam. Merasa gagal, merasa tidak lagi bisa membahagiakan istri. Istri pun sungkan bicara, takut membuat suami makin tersinggung. Akhirnya, apa rumah jadi dingin. Obrolan berkurang tawa jarang terdengar. Padahal yang diinginkan seorang istri bukan sekadar kekuatan fisik. Banyak ibu-ibu pasien saya berkata, pelan yang saya rindukan dok, hanya suami saya yang dulu yang suka menggoda saya, yang mau diajak cerita tanpa canggung. Inilah dampak yang sering diabaikan. Seringkali Bapak mencari solusi instan hanya demi memulihkan kejantanan semalam saja, tanpa sadar akar masalahnya adalah hubungan yang butuh dirawat perlahan dari dalam. Di bagian berikutnya, insya Allah saya akan tunjukkan bagaimana jahe merah rempah sederhana bisa membantu membuka saluran darah, menghangatkan tubuh, dan menumbuhkan lagi kepercayaan diri suami di rumah. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, sekarang mari kita bahas bagaimana cara kerja jahe merah ini. Kenapa rempah sederhana di dapur kita bisa menjadi penyelamat saluran darah Bapak? Kalau obat kuat kimia bekerja memaksa jantung memompa keras, maka jahe merah bekerja pelan-pelan seperti tukang ledeng sabar. Ia tidak memaksa tapi memperbaiki. Dalam jahe merah terkandung zat aktif bernama gingerol dan zogaol. Dua senyawa inilah pahlawan yang diam-diam bekerja memperbaiki saluran darah Bapak dari dalam. Cara kerjanya ada dua tahap penting. Satu pertama, jahe merah bersifat vasodilator alami. Artinya, dia membantu merilekskan dinding pembuluh darah yang kaku. Kalau selang air di kebun Bapak tadi mulai keras dan tersumbat jahe merah, datang membujuk selang itu untuk lentur lagi. Pembuluh darah jadi sedikit lebih longgar, darah bisa mengalir lebih mudah. Kedua, jahe merah mengandung antiinflamasi dan antikoagulan ringan. Artinya apa? Dia membantu meredakan peradangan di pembuluh darah dan mencegah penggumpalan darah berlebihan. Ibarat tukang ledeng jahe merah membantu membersihkan lumut-lumut di dalam selang air. Hasilnya bukan sulap, tidak instan, tapi perlahan-lahan aliran darah Bapak akan semakin lancar. Bukan hanya ke area vital, tapi ke seluruh tubuh, ke otak, ke jantung, ke kaki, ke tangan. Badan terasa lebih hangat ringan dan tidur pun lebih nyenyak. Inilah kelebihan jahe merah dibanding pil kimia. Bukan pompa paksa, tapi perawatan alami. Bukan risiko jantung, tapi justru membantu menjaga jantung tetap kuat. Dan jangan lupa, semua ini adalah ikhtiar halal rempah ciptaan Allah
yang sudah ada di dapur kita sejak dulu. Kita hanya sering lupa. Di bagian selanjutnya, saya akan ajarkan bagaimana cara Bapak mengonsumsi jahe merah dengan benar supaya manfaatnya maksimal, efeknya terasa, dan rumah tangga pun kembali hangat, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita sampai di bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Bagaimana cara yang benar untuk mengonsumsi jahe merah ini agar manfaatnya benar-benar terasa. Caranya ada 2 langkah praktis. 1. Pertama, cara tercepat, kunyah 60 detik. Untuk Bapak yang ingin mencoba dulu efek hangatnya, Bapak bisa ambil seiris tipis jahe merah cuci bersih, lalu kunyah perlahan selama 60 detik sebelum ditelan. Kenapa dikunyah? Karena di dalam mulut kita ada enzim di air liur. Kalau jahe dikunyah, pelan zat aktifnya bercampur dengan enzim sebagian bisa langsung terserap melalui selaput di bawah lidah. Efek hangatnya akan cepat terasa, tubuh lebih segar, aliran darah mulai dibantu bergerak lebih lancar. Kedua, cara optimal, resep wedang perkasa alami. Kalau Bapak ingin manfaatnya lebih maksimal dan berkelanjutan, saya sarankan membuat wedang jahe merah sederhana di rumah. Bahannya mudah sekali, jahe merah seruas, ibu jari orang dewasa, 1 sendok makan, madu murni, perasan jeruk nipis atau lemon setengah sendok teh, air panas 1 gelas 200 ml. Cara membuatnya pun ada ilmunya. 1. Cuci bersih jahe, jangan dikupas, cukup disikat karena nutrisi banyak di dekat kulit. 2. Geprek jahe 1-2 kali dengan ulekan atau punggung pisau, jangan diiris tipis atau diparut agar kantong minyak atsiri terbuka maksimal. 3. Masukkan ke gelas, tuangkan air panas. Ingat, bukan air mendidih langsung dari kompor. Diamkan 1-2 menit agar suhu turun sedikit. 4. Biarkan jahe terendam 3-5 menit hingga air berubah kekuningan, zat aktifnya larut. 5. Setelah air hangat, masukkan madu dan perasan jeruk nipis. Jangan masukkan saat air masih sangat panas agar enzim madu dan vitamin C tidak rusak. Wedang ini bisa Bapak minum di pagi hari agar sirkulasi darah lancar sepanjang hari atau malam hari 1-2 jam sebelum tidur untuk membantu tubuh rileks, tidur nyenyak, dan siap menyambut kehangatan bersama pasangan. Sederhana alami tapi penuh berkah, insya Allah. Di bagian selanjutnya, saya akan berbagi satu kisah nyata pasien saya, Pak Budi, yang membuktikan manfaat wedang jahe merah ini dalam rumah tangga beliau. Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi satu kisah yang selalu saya bawa kemana-mana sebagai pengingat bahwa keajaiban ikhtiar sederhana itu nyata kalau kita sabar dan saling mendukung. Beberapa tahun lalu, datang ke ruang praktik saya sepasang suami istri lansia. Bapak ini namanya Pak Budi, usianya waktu itu 67 tahun, seorang pensiunan guru sekolah dasar. Badannya masih cukup bugar, jalan pun masih tegap, tapi raut wajahnya kelihatan murung penuh beban pikiran. Pak Budi datang bersama istrinya. Ibu Budi duduk di sampingnya, memegang tangan suaminya erat-erat. Dengan suara pelan, Pak Budi bilang ke saya, "Dok, saya ini merasa gagal sebagai suami. Sudah hampir 2 tahun, rasanya saya tidak bisa membahagiakan istri saya seperti dulu." Waktu itu, Ibu Budi menatap saya sambil menahan air mata. Katanya, "Dok, saya tidak menuntut apa-apa. Saya cuma rindu suami saya yang dulu yang ceria, yang percaya diri, yang selalu membuat saya tertawa sebelum tidur." Mendengar itu saya paham betul masalah Pak Budi bukan sekadar fisik. Ini tentang rasa percaya diri seorang suami, tentang kehangatan rumah tangga yang perlahan memudar. Pak Budi sempat cerita beliau sudah berkali-kali tergoda beli obat kuat yang iklannya bertebaran di internet. Tapi karena takut risiko beliau urung.
Alhamdulillah. Waktu itu saya jelaskan pelan-pelan tentang sirkulasi darah arteriosklerosis dan bagaimana jahe merah bisa menjadi teman terbaik untuk membuka jalan darahnya lagi. Awalnya Pak Budi ragu, masa hanya jahe merah bisa mengubah segalanya? Tapi saya katakan, Pak, jangan percaya saya dulu. Coba dulu, amalkan wedang jahe merah setiap pagi. Anggap ini minuman kesehatan, tidak rugi apa-apa. Yang luar biasa adalah dukungan Ibu Budi. Setiap pagi, Ibu Budi yang menyiapkan wedang jahe merah itu. 2 minggu pertama, Pak Budi bilang, belum ada perubahan, berarti pada vitalitas. Tapi Ibu Budi menelpon saya, suaranya ceria, Dok, Pak Budi sekarang tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, sudah mulai rajin merawat bunga di halaman. Sebulan kemudian mereka datang lagi. Kali ini Pak Budi yang tersenyum lebar. Katanya, Dok, kehangatan itu kembali tanpa saya sadari. Kami bisa ngobrol santai, bisa bercanda lagi. Dan keintiman yang sempat hilang, alhamdulillah pelan-pelan kembali. Bapak Ibu, sejak itu wedang jahe merah jadi ritual pagi Pak Budi dan Ibu Budi. Bukan lagi sekadar obat kuat, tapi lambang merawat cinta, merawat saluran darah, dan merawat kehangatan rumah tangga bersama-sama. Bapak dan Ibu, meskipun jahe merah ini insya Allah aman dan alami, tetap ada beberapa kondisi khusus yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum rutin mengonsumsinya ya. Pertama, untuk Bapak atau Ibu yang punya lambung sensitif seperti GERD atau maag akut, sebaiknya mulai dengan dosis sangat kecil. Kunyah sedikit dulu atau minum wedang jahe setelah makan, jangan saat perut kosong. Kalau terasa perih, sebaiknya dihentikan dan konsultasi ke dokter. Kedua, jahe merah punya sifat pengencer darah alami. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sedang minum obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, mohon konsultasi dulu dengan dokter yang merawat. Karena kalau digabung tanpa pengawasan, ada risiko pendarahan. Ketiga, untuk Bapak Ibu yang punya hipertensi berat dan sedang minum obat penurun tekanan darah rutin, sebaiknya juga tanyakan dulu ke dokter. Dan menjelang operasi, sebaiknya hentikan konsumsi jahe minimal 2 minggu sebelumnya agar tidak mengganggu proses pembedahan. Ingat ya Bapak Ibu, semua yang berlebihan tidak baik. Kunci keberhasilan bukan seberapa banyak, tapi seberapa rutin dan seberapa besar dukungan pasangan di rumah. Insya Allah, kalau dilakukan dengan benar dan hati-hati, jahe merah bisa jadi teman setia Bapak Ibu di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada 3 hal penting yang kita pelajari hari ini. Pertama, akar masalah vitalitas pria lansia ada di sirkulasi darah, bukan hanya di kejantanan semata. Kedua, jahe merah adalah sahabat alami, tukang ledeng sabar yang merawat pembuluh darah kita perlahan tapi pasti. Ketiga kunci semua ini adalah kebersamaan, saling mendukung, saling menjaga, saling mendoakan. Jadi, saya ingin bertanya, apa Bapak Ibu siap memulai wedang jahe merah sederhana besok pagi bersama orang tercinta? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Bapak Ibu selalu sehat panjang umur dan rumah tangga tetap hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.